wajah berseri-seri dan kinclong akibat anunya sering dikiniin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa wajah seorang wanita apabila kepingin berseri-seri, awet muda, kencang, kinclong, maka perhatikanlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, an Ummi Atiyah radhiyallahu anha anna imra'atan kanat takhtinu bil Madinati. Faqala laha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la tunhiki fa inna dzalika ahdha lil mar'ati wa habbu ila al-ba'di. Yang artinya, an Ummi Atiyah, telah diriwayatkan dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, anna imra'atan, bahwa sesungguhnya seorang wanita, kanat, yaitu ada oleh dia seorang wanita, takhtinu, yaitu mengkhitan oleh dia wanita, bil Madinati, di kota Madinah al-Munawwarah. Jadi ceritanya ini ada seorang wanita yang kerjaannya tukang mengkhitan para wanita yang lain. Jadi yang mengkhitan para wanita itu juga para wanita, bukan para laki-laki yang mengkhitan wanita, tapi para wanitalah yang mengkhitan para wanita. Faqala laha Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu bersabda laha kepada imra'ah itu an-nabiyyu, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tunhiki. Jadi Rasulullah berpesan kepada seorang wanita yang tukang khitan, tukang ahli khitan begitu ya, tukang atau ahli pengkhitan. Sabda Rasulullah berpesan begini, la tunhiki, janganlah engkau habiskan, janganlah menghabiskan oleh engkau. Jadi kalau mengkhitan jangan dalam-dalam begitu. La tunhiki, janganlah engkau menyangatkan, menghabiskan. Fa inna dzalika, karena sesungguhnya hal itu ahdo yaitu lebih menseri-serikan, lebih membuat wajah kinclong gitu, lil mar'ati, bagi seorang wanita. Jadi kalau khitan wanita asalkan tidak terlalu dalam, pokoknya anunya itu ya diolesi dengan pisau begitulah, atau dengan silet, ya tahu sendirilah, ada caranya. Jadi kacangnya itu ya diolesi dengan dilewatkan dengan pisau atau silet begitu saja, jangan terlalu dalam-dalam. Fa inna dzalika ahdo lil mar'ati, karena sesungguhnya hal itu ahdo itu lebih manfaat, lebih berguna, membuat wajah berseri-seri, kinclong, awet muda, lil mar'ati, bagi seorang wanita. Wa habbu ilal ba'li, dan lebih dicintai oleh sang suami. Ya, berarti kan wanita itu kalau khitan rasanya beda. Rasanya beda, ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa habbu ilal ba'li, dan lebih dicintai oleh sang suami. Akhrajahu Abu Dawud, telah mengeluarkan pada hadis Abu Dawud oleh Imam Abu Dawud, nomor hadis 5271. Wa anid Dhahhak bin Qais, dan telah diriwayatkan dari Ad-Dhahhak bin Qais radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, yaitu telah bersabda oleh beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikhfidi wala tunhiki, ikhfidi, rendah-rendahkanlah oleh engkau wahai wanita yang tukang mengkhitan, wala tunhiki, dan janganlah menghabiskan oleh engkau, fa innahu anzuru lil wajhi, karena sesungguhnya hal itu angdoru, yaitu lebih membuat wajah kinclong. Jadi wajah wanita yang kinclong, yang keset, yang kenyal begitulah, itu awet muda, itu karena apa? Yang pertama, karena memang dikhitan. Jadi khitan wanita itu sangat mempengaruhi tentang wajah. Angdoru lil wajhi, wajahnya bisa bercahaya, ya bisa berseri-seri, tidak mudah keriput, tidak mudah ini dan itu. Coba kita lihatlah orang-orang non muslim itu yang tidak khitan, wajahnya walaupun masih muda itu keriput, ya kan, keriput, tidak bercahaya, tidak kinclong begitu. Tapi kalau wanita itu dikhitan, wajahnya akan kinclong, akan keset. Ini menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ahdo inda zauji,
Wa ahdu iddan zauji, yaitu lebih nikmat bagi sang suami. Akhraja At-Tabarani, akhraja telah mengeluarkan hubungan hadis At-Tabarani oleh Imam At-Tabarani fil Mu'jamil Kabir, di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir. Nomor hadis 8137. Wal Hakim, dan oleh Imam Al-Hakim fil Mustadrak, di dalam kitab Al-Mustadrak, nomor hadis 6236. Jadi ini yang pertama nih, yang membuat wajah wanita berseri-seri, ada airnya begitu, ya seolah-olah berair, selalu berseri-serilah, sekar, fresh, kinclong, itu adalah khitan. Lah bagaimana kalau seorang wanita yang sudah terlanjur nih, terlanjur usia 30-40, kalau sudah 50 udahlah terlanjur nggak apa-apa. Misalnya 30-40, ya bisa dikhitan, tetap bisa dikhitan. Jadi yang dikhitan itu adalah kacangnya itu, tahu ya kan, klitorisnya sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Itu sebagai syarat daripada Allah Azza wa Jalla mengkhitan wanita, ya, karena memang sejak lahir ada kulit yang harus dipotong sedikit gitu, jangan banyak-banyak. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki kulupnya harus terpotong nih, terpotong supaya anunya itu bisa keluar, ya kan, kepalanya bisa keluar. Tapi kalau wanita sedikit saja, hanya dioleskan dengan menggunakan silet atau pisau yang tajam begitu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang bisa membuat wanita itu awet muda, berseri-seri, bercahaya, ya salah satunya adalah sering klimak. Sering klimak itu artinya sering mengeluarkan air sperma. Karena wanita terbuat dari tulang rusuknya laki-laki, ya kan, tulang rusuknya laki-laki, sehingga wanita itu kalau didatangi oleh suaminya, kan lebih seger nih. Kan wanita diibaratkan oleh Allah Azza wa Jalla harthun. Harthun adalah tanah bercocok tanam, tanah ladang bercocok tanam. Kalau dia sering disirami kan ya seger lah kan. Kalau sering disirami, kalau jarang disirami ya tetap kering. Nah inilah resep daripada syariat agama Islam. Kalau kita memahami tentang syariat agama Islam, bagaimana seorang wanita bisa memiliki wajah berseri-seri, nggak harus ke salon, nggak harus mahal-mahal, ya kan? Yang pertama khitan, khitan nih, kalau belum khitan hendaklah khitan. Yang kedua, seringlah melakukan hubungan badan dengan sang suami. Insya Allah hasilnya sungguh luar biasa. Demikian, wallahu taala a'lamu bishawab.